ribet amat. Lu kalau kere ya ngirit, nggak usah apa namanya nih, nggak usah nanya berapa persen dan gimana nya, otomatis ngirit lah tolol. Kalau kaya kalau lu kaya nggak perlu ngirit kan, goblok, pusatnya gue diomelin bangke bangsat ya kan. Hello, annyeonghaseyo, sawadee-krap, senang banget jumpa lagi kalian di Bacot Aja Dulu ya. Hari ini gue ada topik lucu tapi prihatin. Kita akan ngebahas soal ngirit. Lu kan tahu sendiri kan, sejak 2020 kita pandemi segala macam, duit seret ya kan, dagang sepi, kerja PHK setengah gaji segala macam, keuangan sulit, neraca miring gini kan. Nah, mau nggak mau kita nggak terhindar dari satu kata itu loh, ngirit gitu. Nah, makanya berapa hari ini gue bikin semacam kuesioner lah, kecil-kecilan kuesioner survei gitu kan, beberapa orang gue tanya-tanyain. Ini isinya 5 pertanyaan nih, ini gue bacain 5 pertanyaannya. Cuma gue tulis juga di kolom deskripsi ya, kalau lu mau baca pertanyaannya. Nomor 1, tujuannya ngirit itu apa gitu kan, lu mau ngapain ngirit. Kedua, nih kan gue tulisin berapa bagian dari pendapatan lu yang lu irit gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau pendapatan lu minim banget, gimana cara ngiritnya. Nah, nomor 3 tuh. Lalu nomor 4, kalau lu punya pasangan yang gak setuju ngirit atau gaya hidup irit, gimana. Nah, itu nomor 4. Terus nomor 5, pengalaman ngirit apa yang lu pernah alami yang ekstrim. Ngirit ekstrim macam apa yang lu pernah jalanin gitu. Nah, itu 5 itu lu bisa baca di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita tancap deh ya, kita mulai nih. Nomor 1, tujuan ngirit. Gue tanya, kalau misalnya cowok gue pakai mister, kalau cewek pakai miss gitu kan, pakai inisial semuanya ya. Ini tujuan ngirit. Gue tanya Mr. H, jawabannya ribet amat. Lu kalau kere ya ngirit, nggak usah nggak usah nanya berapa persen dan gimana nya, otomatis ngirit lah tolol. Kalau kaya kalau lu kaya nggak perlu ngirit kan, goblok, pusatnya gue diomelin bangke bangsat ya kan. Tapi nggak apa-apa, Mr. H ini gue kenal kok ya kan, dan si Kima ini emang bajingan gitu kan, nggak apa-apa. Dan gue nggak bisa bantah omongannya ya, gue nggak bisa bantah omongannya, dia 100% benar. Jadi gini, urusan ilmu ngirit atau jurus ngirit ini ada dua aliran ya kan? Dua perguruan nih. Yang satu aliran kondisi. Jadi asumsinya, kalau perguruan ini asumsinya lu ngirit berdasarkan kondisi ya kan. Kalau misalnya lu lagi punya duit, ngapain lu ngirit, apa-apa langsung bayar genjreng gitu kan, sultan ya kan. Nah, kalau lu lagi nggak ada, di bokeh kere ya nggak mau ngirit juga kepaksa, bener nggak? Nah, make sense, masuk di akal. Terus ada aliran yang kedua, perguruan yang kedua itu aliran tujuan. Jadi lu ngirit tuh kalau ada tujuan, misalnya yang ingin dicapai. Misal gini, lu menahan konsumsi lu yang sekarang demi mencapai tujuan konsumsi nanti di masa depan gitu. Misalnya konsumsi di masa depan ini lu belum bisa capai sekarang karena nominalnya tinggi misalnya, paksa lu ngirit, nabung supaya bisa mencapai konsumsi yang nanti di masa depan gitu loh. Ada dua perguruan, dua aliran. Lanjut, ini Mr. O, dia bilang, aduh gua nggak bisa ngirit ya, ada duit ya beli, nggak ada duit lo diem, sombong. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Miss AS, biar nggak boros. Ya iyalah, kalau ngirit ya biar nggak boros, itu sih bukan tujuan, itu sinonim namanya. Miss V, meminimalisasi pengeluaran biar nggak besar pasak daripada tiang. Ini politically correct answer banget ya, jawaban yang safe banget, aman. Lalu Mr. C, beli rumah, nabung biar punya duit cukup supaya nanti jadi passive income yang mencukupi untuk gaya hidup. Wow, ini agak tinggi, cita-cita agak tinggi ya kan. Udah beli rumah, nabung, lu hidup berapa puluh tahun kecapai nggak nih kan? Yang nama tujuan kan mesti realistis, sebenarnya nggak achievable gitu kan targetnya.
udah beli rumah ya kan, nabung biar punya duit cukup supaya nanti jadi passive income. Anggap passive income lu yang untuk gaya hidup lu itu 10 juta lah sebulan, bener nggak? Lu harus punya berapa, misalnya lu deposito berapa untuk mencapai 10 juta, belum lu tadi beli rumah lagi kan, ya lu hitung sendiri dah, gua pusing. Mr. J, gua nggak bisa ngirit kalau income kecil, kalau duit gede baru bisa diirit. Iya juga sih ya. Lu Miss P, gua nggak ngirit tapi berhitung kalau pakai duit, ya sama lah ya, ngirit kan berhitung juga gitu. Lalu Mr. A, apa nih, supaya duitnya bisa dialokasikan ke anggaran yang dirasa kurang, ya emang gitu kan. Lalu Miss K, mengurangi pengeluaran, ya itulah ngirit ya. Miss U, apa ini tulisannya, nabung lebih banyak, ya iyalah kalau lu ngirit, kalau nabung segitu-gitu juga bukan ngirit namanya ya, nabung lebih banyak itu karena ngirit kan. Oke, itu nomor satu, pertanyaan nomor satu dari sekian banyak narasumber. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, berapa persen dari income? Miss A menjawab, sesuai dengan seberapa besar pemasukan. Iyalah. Lo Miss V, nggak tentu, yang penting nggak boros banget. Yang ketiga Miss VC nih, 100%. Gila, lu nggak makan, nggak hidup, nggak pakai baju apa ya kan? Ini pertanyaannya gini loh, berapa persen dari income yang lu irit gitu, yang lu save gitu kan? Dia jawab 100%. Lu makan nggak pakai duit apa? Aduh, anjing. Mr. C, di atas 50%. Wah, ini super irit nih. Terus 50 berarti 60, 70 gitu kan. Gua sih nggak sanggup. Kalau beliau sanggup silakan aja, lanjut ya kan. Mr. A, sebesar dan semampunya. Abstrak, seperti namanya, Mr. A abstrak. Miss K 25%. Nah, it's reasonable lah kalau 25%. Miss V 30%, still reasonable. Jadi reasonable. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jika pendapatan minim, gimana cara ngirit? Nah, Miss P menjawab, meal dan transport diperhitungkan dengan benar. Oke lah, itu basic kan. Miss AS, nggak usah belanja lah, nggak usah belanja. Yang gede-gede maksudnya, bukan yang pokok ya. Miss V, kok jadi Miss V? Miss V kayak itu dong ya kan, perabot ya kan, Miss V gitu loh. Miss V, makan nggak perlu mewah, seadanya aja, oke lah. Mr. C, gaya hidup diturunin, obviously. Mr. A, gunakan prioritas, utamakan yang penting dulu. That makes sense ya, common sense, akal sehat. Miss K, belanja sesuai kebutuhan, ya kurang lebih sama yang lain lah. Miss U, paksain, maksudnya jika pendapatan minim gimana cara ngirit? Paksa gitu kan. Paksa sampai bonyok lu. Nah, oke, lanjut lah, ini udah habis pertanyaan keempat. Jika punya pasangan yang gak setuju ngirit, lu apain, lu gimanain ya kan? Nah, Miss P, jawabannya, selama dia boros pakai duit dia, bodo amat, asal jangan pakai duit gua. Nih cewek cerdas nih, ini cerdas. Bodo amat, lu mau habisin duit lu duit sendiri, lu jangan sentuh duit gua gimana. Anjing, mantap. Miss AS, ini apa tulisnya? The end, the end man. You and me, and gitu kan. Miss AS itu. Miss V lagi. Kalau pasangan tajir nggak usah ngirit, kalau tajir tapi ngirit berarti pelit. Wow, smart girl ini, smart girl. Mr. C ya, diajarin, diberi pengertian buat masa depan bersama. Aduh, kayaknya pegawai banget nih, capek banget, panjang banget nih ntar perjalanannya, omongannya, ceritanya panjang banget nih kalau diajarin dulu, diberi pengertian. Mending kalau mau gitu, gue malas bahasnya nih. Mr. A, suruh gabung sama temennya yang royal. Fuck man, what the fuck? Banyak kok yang punya duit butuh temen walau dibeli. Iya sih, banyak itu yang punya duit tapi kadang lonely gitu kan, lonely in the crowd. Ya ada sih, ya terserah lu lah. Miss K, pecat, wow shit. Ini jangan salah aja, ini pasangan lu tuh bukan kerja sama lu, jadi jangan main pecat gitu. Ini nggak ada PHK kan, kalau lu PHK lu mesti kasih pesangon sama pasangan lu. Miss U, tendang aja.
Musingin. Woi, musingin. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ngirit. Cara ngirit lu yang paling ekstrim. Miss AS nggak makan. Aduh, nggak makan men, berat men. Nih, gue langsung kepikiran hal pertama, ya. Ini yang namanya ngirit itu ya. Lu tuh masih ada stream of income, masih ada aliran pendapatan masuk, ya kan, masih bisa kebeli nasi lah, masih bisa makan, ya. Kalau lu sampai nggak makan itu bukan ngirit namanya, lu yang udah kere, udah belangsak, gitu. Beda ya, jangan salah. Itu yang terus yang kedua, gue bersyukur, lu harus bersyukur banget nih Miss AS ini, bahwa waktu gue kirim pertanyaan dia masih bisa jawab, berarti periode nggak makannya itu nggak terlalu lama, dia masih hidup ya, makanya bisa jawab pertanyaan gue, bener nggak? Lu bersyukur lo, ya kan? Terus Miss V lagi nih, makan mie instan nggak hangout sama temen, ya pengorbanan lah ya. Nah, tapi itu nggak terlalu ekstrim, banyak kok gua aja pernah kayak gitu. Mr. A, ya, no traveling, no club, no gym, ya oke lah, tapi itu nggak terlalu ekstrim. Mr. PP, waduh ini panjang banget nih, sebentar gua cut, terus ntar setelah gua selesai baca baru gua balik lagi ya, tunggu ya. Oke, jadi ini udah gua baca ya. Intinya sih si Mr. PP ini, si Kima nih ya, dia tujuannya tuh mau makan seenak mungkin dengan budget semurah mungkin. Jadi misalnya dia mau makannya ayam goreng nih ya kan. Misalnya di area 2 km radius area 2 km sekitarnya ada 3 resto ayam goreng. Dia kombinasiin tuh. Ya kan, gimana caranya supaya dapat yang termurah tapi yang terenak. Misalnya dia beli ayamnya di sini. Tahu tempenya, lalaban, sambalnya beda lagi tempatnya ya kan, dan dia jalan kaki itu radius 2 km ya kan. Soalnya kalau pakai ongkos ya kan, pakai kendaraan, kena ongkos lagi, kena bensin lagi ya kan. Makanya dia jalan gitu kan. Kumpulin deh sampai bonyok ya kan, pengundang puluh sampai aduh ampun. Ya pokoknya itulah, dia berusaha untuk mendapat makanan seenak mungkin, sebanyak mungkin, dengan budget sekecil mungkin. Nah, Kima nih satu nih. Ya kan, terus lalu apalagi nih? Miska puasa. Oke, sekalian ibadah ya. Oke. Lalu Miss U beri perkedel 10.000 supaya bisa makan berdua untuk sehari. Aduh, ini semangat terus ya, berjuang terus, jangan menyerah. Mr. P hangout di kafe bawa rantang 4 susu. Buset dah. Jadi ini dia orang gini nih, misalnya dia pergi berempat ya kan, yang 3 dia belanja di kafe ya kan, mesen order. Nah setelah semua order ya kan, dia keluarin tuh rantangnya kan, ada nasi, lauk 3 macam kan, rantang 4 susun itu loh. Gue bingung loh, tapi kan di banyak tempat ada aturan yang nggak boleh bawa makan dari luar kan, apa dia diusir apa enggak ya? Gue nggak tahu, main fuck man. Tahu lah, pokoknya intinya ya udah, ini pertanyaan udah habis ya, jadi gue lanjut ke ini. Gue urusan ngirit ini gue mau kasih 3 saran dari gue sendiri ya. Nah, ini opini gue aja, terserah lo mau ngikut apa nggak. 3 saran ini, nomor 1, usahain sih kalau ngirit jangan ke badan men. Dalam artian gini, lo kan kalau misalnya asupan gizi lo kurang ya kan ke badan, otak lo jadi bolot ya kan, lo jadi lemot gitu. Itu 1. Terus badan cepat lemas, cepat capek, ngantuk ya kan, lo nggak ada semangat, otomatis produktivitas lu menurun kan. Produktivitas menurun, pendapatan lu juga menurun. Jadi itu ntar kayak lingkaran setan. Lu tadinya mau ngirit malah ntar jadi sakit, jadi nggak bisa kerja, atau kerjaan lu jadi jelek, pendapatan lu menurun juga. Kalau bisa sih, gue sih ada peribahasa gini, duit bisa dicari tapi badan nggak ada gantinya, benar nggak? Ya, sekarang lu ada mobil, motor, kalau onderdil rusak lu tinggal ke bengkel ganti. Kalau badan onderdil rusak mau gimana coba? Ayo, ya kan? Jangan ngorbanin badan demi ngirit gitu. Kalau gua terserah kalau lu, tapi ya kan, lu pikir ganti ginjal murah, ganti jantung murah, pikir deh. Nah, itu 1. Nomor 2, hendaknya kalau ngirit tuh sebelumnya dihitung dulu. Soalnya apa? Apa yang mau dicapai itu dihitung dulu. Soalnya musuh utamanya itu inflasi, kenaikan harga. Nah, misalnya anggaplah lu mau beli mobil harga 120 juta misalnya, yang simple, yang sederhana. Lo setelah lo hitung income lo ya kan, tiap bulan lo bisa nyisihin 1 juta, berarti kan setahun lo bisa 12 juta. Untuk sampai ke 120 juta lo butuh 10 tahun kan.
Nah, apa lu pikir itu mobil harganya masih 120 juta 10 tahun lagi? Enggak dong, pasti lebih mahal ya kan. Ini gua ada hitungan inflasi kurang lebih kalau sekian persen inflasi per tahun itu harga barang jadi berapa nih gua hitungin. Nah, ini gua ada yang namanya compounding calculator. Compounding itu buat ngitung yang bunga berbunga gitu ya. Anggap misalnya inflasi setahun 5%. Jadi sekarang harga mobil 120 juta, kita hitung nih 10 tahun lagi berapa duit jadinya itu harga mobil dengan inflasi, tingkat inflasi 5% per tahun. Compounding ya. Nah, ini hasilnya nih. Nah, lo lihat tuh ya kan. Dengan inflasi cuma 5% aja per tahun, tempo 10 tahun itu harga mobil 120 juta jadi 195 juta. Nah, pas ntar lu giliran lu udah kekumpul 120 juta, lu bawa ke showroom, lu kaget lu ya kan, pingsan lu 75 juta lagi, sisanya mau nombok dari mana, bener nggak? Jadi lu harus hitung untuk pengiritan itu worth it apa enggak gitu. Nah, lu udah lihat kan. Nah, itu jangan sampai nanti pas hari hanya lu udah kekumpul 120 juta, lu ke showroom lu kaget mobilnya udah 2-3 kali lipat harganya ya kan, nangis lu, nangis darah ya. Nah, itu dia. Terus lo harus pikir apa ya, cara ngirit lo itu achievable nggak gitu kan, targetnya bisa dicapai nggak, itu nomor satu. Nomor dua, kebanyakan orang nih mungkin sekitar 80% kalau udah sampai kekumpul nih, misalnya lo kekumpul harus 20 juta di hari hanya, belum tentu lo belanjain. Soalnya apa, lo pasti mikir sayang, ini gue hasil keringat gue, kerja keras gue ya kan selama 10 tahun, masa gue buang aja untuk sebuah mobil gitu kan. Nah, kebanyakan orang nggak batal lah, nggak jadilah, jadi bullshit lah semua lah. Tapi ujungnya duitnya paling lu pakai setengah gitu kan, lu tetap ngeredit juga ujungnya, gue tahu lah ya kan. Terus ini cara nomor 3 ya kan, lu kalau bisa sih jangan, kalau ngirit jangan sampai ngurangin rezeki orang atau nutupin rezeki orang. Misalnya gini, lu ngirit, lu ke pasar, lu ngirit, lu nawar sampai lu ke pedagang sampai lu meres banget gitu, sampai dia sampai rugi kalau bisa gitu. Jangan gitulah. Maksudnya itu kan yang lu irit itu ada bagian dari rezeki orang juga gitu kan. Jangan sampai kita kena karma, kita juga ntar jadi rezeki seret karena kita bikin seret rezeki orang gitu. Jangan nawar kira-kira lah, udah sewajarnya aja gitu kan. Atau enggak lu pilih barang yang emang lebih murah, apa susahnya gitu kan. Ya itu aja lah, 3 itu saran gua. Lu mau ikut boleh, enggak juga terserah, bebas ya kan? Oke, topik kali ini cukup menarik karena ini realita ya, menyangkut kehidupan kita sehari-hari banget. Lu kalau mau ikut jawab yang 5 pertanyaan ini, tulis aja di komen ya kan. Kalau misalnya lu banyak yang jawab, ntar bisa gue bikin part 2 ya kan dari video yang topik ini gitu ya. Sementara gue tutup dulu nih, makin lama video gue makin panjang nih soalnya nih ya kan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih udah menyimak, semoga bisa diambil hikmahnya ya kan. Bacot aja dulu, ngirit mah belakangan. Oke, thank you ya, ciao.